Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Langsung aja ya. Ya. Siapa yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang memasak. Kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Siapa yang tahu? Unsur yang di dalam Yang sangat intan. Ya, unsur yang ada dalam cerita atau bagian-bagian dari cerita. Unsur intrinsik itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama. Atau pokok cerita. Siapa yang pernah melihat cerita Buaya dan si Kancil? Tadi. Itu ide pokoknya apa? Kancil yang cerdik. Ya, Kancil yang ada cerdik. jahat. Kancil. Kancil. Oke. Halo. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh. Kalau dalam cerita Kancil dan Buaya, tokohnya siapa aja? Kancil dan buaya. Kancil, Buaya Pak Tani. Pak Tani. Oh, cuma. Pak Tani, Bu. yang selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Latar itu di mana, kapan, dan bagaimana cerita itu terjadi. Seperti kalau Kancil dan Buaya itu kan latar tempatnya ada di sungai. Kalau latar waktunya pada pagi hari. Latar suasananya yaitu apa? Ya, tegang. Selanjutnya ada alur. Jalannya cerita. Atau urutan.
yang biasanya itu terdiri dari awal cerita, pengenalan tokoh dan latar. Tengah cerita ada masalah atau konflik, dan akhir cerita bagaimana cerita itu selesai atau seperti happy ending atau sad ending seperti itu. Selanjutnya ada amanah. Amanah. Diistirahatkan untuk aman. Istirahat di kali. Amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang. Boleh Pak ngomong sedikit. Ruby sama wah. Yang terakhir ada sudut pandang, yaitu cara pandang atau posisi penulis saat menceritakan kisah pada pembaca pertama. Misalnya kayak sudut pandang pertama yang dari penulis, ditulisnya aku atau kamu. Atau sudut pandang campuran, bisa nama atau kemudian ibu punya cerita, ibu mau minta tolong sama kalian buat ceritain cerita yang ada di buku. Legenda Rawapening. Bukan. Samuria. Judulnya Tikus Kecil dan Singa. Siapa yang mau baca? Samsul. Mas Samsul baca itu tolong. Yang jadi tikusnya Mas Samsul. Yang jadi singanya Mbak Feby. Naratornya Mas Dika. Si modulnya Bu. Iya. Si modulnya. Iya. Saya modulnya dari tadi. Ayo saya jadi tikus. Iya. Di suatu hutan yang indah, tinggallah seorang seekor singa besar yang kuat dan ditakuti oleh semua hewan. Suatu hari, dia sedang tidur lelap di bawah pohon. Ups, maafkan saya Tuan Singa. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Halo, hanya seekor tikus kecil. Berani sekali kamu. Ampun Tuan Singa, saya tidak sengaja, tolong lepaskan saya. Suatu hari nanti saya akan membalas kebaikanmu. Kau, tikus kecil, membantuku? Lucu sekali. Tapi baiklah, aku sedang tidak lapar. Pergilah. Beberapa minggu kemudian, singa terjebak dalam jaring pemburu yang mau minta tolong. Tolong, ada yang bisa menolongku? Lagi ya, tenang.
Tenang Tuan Singa, saya datang untuk membantu. Tikus kecil itu menggigit tali jaring dengan giginya yang tajam sampai jaring itu robek dan singa bisa keluar. Terima kasih, tikus kecil. Aku salah menilaimu. Ternyata kamu benar-benar penolongku. Sama-sama Tuan Singa, jangan meremehkan yang kecil ya. Akhirnya sejak saat itu singa dan tikus menjadi sahabat yang baik. Selesai. Boleh. Dari cerita itu tadi, tokohnya ada siapa aja? Singa. Tikus dan singa. Kalau latar tempatnya ada di mana? Bukan. Bukan. Suasananya? Menegangkan juga. Soalnya dijerat. Pesan moral apa yang terkandung dalam cerita itu tersebut? Menguji teman. Sekarang sudah tahu ya apa itu unsur intrinsik, apa itu pesan moral dan latar dalam cerita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau beri masukan.